Shalom para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perenungan pada hari ini kita dasari dengan pembacaan Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hati, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar sekalian, tema kita hari ini adalah tentang tersungkur untuk bersyukur. Di sebuah trotoar di Jalan Malioboro, ada seorang pengis buta duduk di emperan toko. Di sebelahnya ada papan bertuliskan, "Saya buta, kasihanilah saya." Lalu saya perhatikan ada seorang pria tua menghampiri dan mengganti tulisan di papan itu dengan kata begini, "Hari ini indah, sayangnya saya tidak bisa melihatnya." Tulisan di papan itu mengungkapkan hal yang sama, tetapi dengan cara berbeda. Yang pertama mengatakan bahwa pengemis itu buta. Yang kedua mengatakan bahwa orang yang lalu lalang sangat beruntung bisa melihat. Dan pada akhirnya banyak orang yang memberi koin kepada pengemis itu setelah tulisannya diganti. Dan pengemis buta itu bersyukur, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dan memuliakan Allah, itulah yang sedang diajarkan Yesus. 10 orang sakit kusta memohon kesembuhan. Namun Tuhan Yesus malah meminta mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam. Dan semua sembuh di tengah perjalanan. Adakah yang kembali kepadanya? Ada. Namun cuma 1 orang, Samaria, yang kembali sambil memuliakan Allah dengan nyaring. Ia sujud mengucap syukur di kaki Yesus, sebab ia bisa kembali menjalani hidup normal. Bagaimana dengan ke-9 orang lainnya? Datang kepada imam dan menunjukkan dirinya bahwa mereka tahir lebih penting daripada kembali dan bersyukur kepada Yesus. Anugerah Allah yang menyembuhkan kita dari penyakit dosa dan maut semestinya mewujud dalam ucapan syukur. Mari melihat kembali isi doa kita. Dari sekian banyak doa permohonan, adakah ucapan syukur mengalir? Allah layak menerima syukur kita. Dia layak dimuliakan karena pribadinya dan karena apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Bersyukur merupakan pengakuan bahwa segala yang ada dan terjadi pada kita adalah karena Tuhan. Selamat bersyukur. Selamat ulang tahun bagi
GKSPS Kuro Tidur tetap menjadi gereja yang diberkati dan memberkati. Amin.